milih Flex. Sungking Kwan. Halo guys. Oh, udah. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue bakal bikin tentang penjelasan gimana sih biar kalian bisa kuliah ke Korea. Kalau video pertama kali gue itu, gimana gue bisa kuliah di sini di master degree. Nah kali ini gue bakal nyeritain ke kalian untuk yang undergraduate. Nah di sini ada teman gue, 2 orang, ganteng dan cantik. Ya, namanya siapa? Bunga. Ini? Gua Hakwang. Hakwang. Yes. Jadi untuk Bunga nanti bakal cerita tentang beasiswa KGSP. Iya. Kalau KGSP kan dia ada 2 jalur ya. Nah, lo jalur yang mana? Kan ada university sama yang kedubes. Kalau gue yang dari kedubes embassy. Dari embassy. Jadi kamu KGSP yang jalur embassy. Kalau Iya. Kwang Kalau gua privat, jalur privat. jalur privat. Jadi tanpa scholarship ya. Tanpa scholarship. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen tahu nih jalur keduanya supaya biar bisa kuliah di sini gimana, nanti ikuti perbincangan kita. Untuk yang pertama gue bakal nanya Bunga dulu nih. Iya. Untuk proses KGSP mulai dari seleksi administrasinya seperti apa, tahapannya seperti apa, dan prosesnya berapa lama nih sampai bisa keterima di sini? Jadi kalau di Korea kan mulai semesternya tuh dari bulan Maret, maksudnya spring. Nah jadi pendaftaran KGSP untuk bachelor degree S1 itu udah dimulai dari kalau nggak salah pengumumannya September, pembukaannya Oktober. Pokoknya sekitar September sama Oktober itu udah dibuka pendaftaran, tapi yang dibuka pendaftaran berkas. Berkas. Nah itu yang diminta banyak dari pas pendaftaran berkas itu karena seleksi besar-besarannya di situ. Jadi pengumumannya September, terus iya. mulai pembukaan untuk apply-nya Oktober ya? Kalau nggak salah sih waktu itu gitu ya, atau akhir September gitu. Pokoknya harus dicek terus tuh, pokoknya bulan-bulan segitu. Pas seleksi berkas tuh diminta segala macam rapot, terus kayak nilai rata-rata, terus nilai lulus, terus essay, ada Essay. beberapa itu kayak personal statement dan segalanya. Topik atau TOEFL kalau ada baik, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi TOEFL sama topik itu wajib dua-duanya atau salah satu atau dua-duanya optional? Kalau ada salah satu atau dua-duanya itu chance untuk diterimanya semakin besar. Gitu. Tapi oke. kalau nggak ada juga nggak apa-apa, soalnya ada kok yang nggak ngasih tapi bisa diterima. Gitu. Nah udah gitu, kalau udah misalnya lulus seleksi berkas, baru nanti dipanggil interview. Waktu itu ada sekitar 10 orang doang. Itu bulan apa tuh? Bulan November deh kalau nggak salah. Oh, jadi Oktober atau November ya. Apply-nya Oktober, November udah langsung interview ya? Iya, pokoknya gitu. nggak terlalu lama kok, nggak nyampe sebulan kalau nggak salah. Pas apply itu udah langsung milih Sungking Kwan atau mereka yang mencarikan universitas mana kalian bisa masuk? Jadi kalau yang jalur embassy itu kita ada pilihan, pilih 3 university sama 3 jurusan. Itu bebas gitu. Mau jurusannya sama semua, terus universitasnya juga mau yang saingan Sky 3-3-nya. Sky. Itu boleh gitu, silahkan. Nambah S lah, Skies. Guys, karena Sungkin Sungking Kwan Kwan di belakang. Skies. Skies. Kalau KGSP kan dia harus ada kursus Korea ya kalau nggak salah. Iya, bahasa Korea dulu setahun. Tahun. Kalau belum ada topik 5. Oh minimal 5. Iya. Kalau pas kita ngikut kursus bahasa Korea itu dalam waktu 1 tahun itu kita juga harus memenuhi kriteria minimal 5. Iya. Kalau nggak nyampe Maksudnya enggak sih. Jadi sebenarnya topik di atas topik 3 itu udah boleh ke kampus. oke. Cuma kalau misalnya ada topik 5 dapat bonus uang dari tiket. 100.000 ya, Iya, 100.000. lumayan. Terus ada beberapa kampus yang kayak mungkin kan nih sekarang nyuruhnya harus topik 5 buat kuliah. Karena kelasnya bahasa Korea dan sulit. Semuanya bahasa Korea atau mix? Tergantung jurusan. Tapi untuk jurusan-jurusan tertentu Wajib bahasa Korea. Oke. Sekarang ke Kwang. Soalnya jarang banget orang Indonesia itu kuliah ke luar negeri itu jalur pribadi dalam artian pembiayaan sendiri tanpa scholarship gitu ya. Karena lumayan kalau dapat scholarship itu kita bisa ngirit dan bisa nabung. Ya, bisa dapat banyak kan uang sisa dari bulanan. Kalau Kwang sendiri prosesnya seperti apa? Apakah sama dengan KGSP atau ada beberapa hal yang membedakan? Kalau gua kemarin sih, beda sih kita
sama ISP ya. Kalau gua salah satu requirement buat masuk ke sini kita mesti bisa bahasa Korea. Oh, wajib ya? Wajib. Minimal berapa Itu tuh? wajib minimal waktu itu topik 3 atau jadi kita submit dokumen topik atau Berarti untuk TOEFL dan lain-lain enggak? TOEFL itu dia Optional. jadi bisa masukin boleh nggak masuk apa-apa. Nah, itu sih bedanya sih, itu sama beda. Kalau daftarnya dari bulan apa? Daftar kita bisa 2 kali di setahun, yang spring sama fall. Softball. Jadi spring sama fall kita bisa daftar 2 kali setahun. Terus ada gelombangnya dia, gelombang 1 sama gelombang 2. Kalau yang gelombang 1 yang mana? Spring itu? Bisa Atau dua-duanya. oh, dua-duanya di spring ada 2 gelombang, fall ada 2 gelombang. Gelombang. Kalau boleh tahu, kalau Bang dia per semester berapa? Kalau aku bisnis biasa, yang biasa kita per semester 4 juta won. 4 juta won per semester. Oh, jadi bisnis ada 2 ya? Yang biasa itu yang Korea semua, sama yang internasional bisnis. Iya, betul. Itu Inggris semua. Kalau yang biasa, dia mix atau emang pure Korea semua? Yang biasa bisa mix juga boleh. Bisa kita waktu apply buat kelasnya kita bisa pilih sendiri. Jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang Korea juga. Oke. Lo nanya dong. Iya Kak Kwang, kalau misalnya jalur mandiri kita di Universitas di Korea masih bisa dapet scholarship nggak? Nah, iya benar. Kalau kita tergantung ya. Kalau kita jadi ada scholarship namanya scholarship nilai bagus. Jadi kalau jadi nilai lu usu. bahasa Korea busu. Jadi kita harus kuliah dulu kan biar dapat minimal GPA paling nggak kan? Kalau benar-benar lu belajar keras pasti bisa dapat. Kayak Kwang. Kayak Kuang. Pinter dia. Topiknya sekarang berapa? Hah? Topik Nah. topik gua Sebelum pas daftar sama sekarang. pas daftar itu topik 4. Oh, udah tinggi. Maksimal berapa sih? 6. Tapi anggap 4. Sekarang Udah 7. Sekarang belum ambil lagi sih, jadi belum bisa tahu. Oh, belum. Kalau bunga? Dulu 5. Dulu 5, sekarang 6. Luar biasa, udah lancar. Gue mau tanya tinggal nih, tempat tinggal. Tempat tinggal kalau bunga untuk scholarship, metodenya untuk tinggal di sini apakah disediakan dari kampus atau bisa milih? Jadi kita kan dapat monthly allowance ya, uang per bulan. Nah itu uang per bulannya tuh udah termasuk uang buat biaya hidup kita. Jadi 800.000 won itu terserah kamu pokoknya gimana caranya biar hidup kayak gitu. Jadi 800.000 won itu udah termasuk living allowance Living allowance sama itu. biaya untuk Segala macemnya, hidup makan segala macemnya. 800.000 Tapi buat sekarang untuk KJSP ditingkatin jadi 900.000. oh karena corona ini atau memang Enggak, karena memang ya karena ekonominya, iya kebutuhan benar. ekonomi. Kalau sekarang nyewa rumah berapa? Nyewa rumah aku per bulannya nggak nyampe 300.000, Sekitar 200 sekian lah ya. 200 sekian. Terus makan berarti sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Cukup. Cukup. harus alba. harus part time job. Harus part time job. Tapi kalau misalnya kuliahnya di Songkyunpan, untuk biaya hidup kayaknya bisa berusaha ditekan juga, soalnya kalau misalnya tinggalnya di dormitory di asramanya itu Songkyunpan ngasih diskon 50%. Jadi bayarnya lebih murah. Bayarnya lebih murah. Kalau tinggalnya Kwang di mana? Kalau tinggal aku bareng roommate, jadi ya dia sama teman nyari tempat sendiri, kayak dari rumah tempat tinggal kita ya itu bayar. Sekitaran berapa kalau? Kalau aku per orang sekitar 400.000 won Per orang sekitar 400.000 per bulan ya di sini ya, di sini. Berarti ada berapa orang itu satu rumah? kita Bertiga. Kalau per orang sistem nyewa rumah kan di sini ini ya. Jadi kita bayar per bulan, tapi ada deposit. Ada depositnya. Nah, depositnya berapa per bulan? Nggak usah ditanya. Kira-kira Mahal banget. sekitar 20 juta won. tahun. Ini 10 tahun. 200 200 juta won. 200 jutaan rupiah. Oh, 200 juta rupiah. Kalau Kwang berapa? Kalau aku depositnya 10 juta won. 10 juta won. Setengahnya ya. Dan sih dia 20 juta. 100 juta lah. 120 jutaan sekian ya. Oke, jadi ini tadi perbincangan kita. Jadi kita ini sekarang kuliahnya di Sungkyunkwan. Jadi untuk teman-teman yang nanti berniat untuk datang ke Korea, khususnya untuk mau sekolah ke Sungkyunkwan, kami tunggu di sini. Siapa tahu bisa ketemu nih.
mereka berdua masih lama, masih 3 tahunan ya? Enggak, aku masih tahu. Oh, setahun. Ini Bang masih 2 tahun. Besok udah nggak ada lagi tahun depan. Udah pulang. Jadi siapa tahu bisa ikut ke sini. Jadi tahap-tahapnya bisa diikutin dan persiapan mental juga. Terus apalagi fisik juga, apalagi bahasa ya. Kemampuan bahasa itu paling penting. Oke? Ya, jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk Subscribe. like dan Komen. komen. Dadah.